Deterministic finite automata. Jadi finite automata itu dibedakan menjadi dua, deterministic dan non-deterministic. Jadi kalau deterministic finite automata adalah di mana jika suatu state diberikan suatu input, maka dia akan berpindah atau menuju ke hanya satu state atau state itu sendiri. Jadi dia bisa jika diberikan input dia bisa berpindah ke state yang lain tapi hanya satu state, atau juga state itu sendiri berupa looping. Jadi tidak lebih dari satu state. Jadi kalau memperoleh input ya, dia hanya pindah atau menuju ke satu state ya. Ini contoh misalnya mesin daripada deterministic finite automata ya, di mana di sini untuk state awal itu ditandai dengan panah ya. Dengan panah seperti ini ya, ini menyatakan state awal, dan kalau double circle ini menyatakan state akhir atau final ya. Nah, jadi kita lihat di sini kalau Q0 dia menerima input A, maka dia akan menuju ke state Q0 ya. Jika dia menerima input B, dia hanya pindah ke state Q1 ya. Jadi setiap state yang ada di sini jika menerima sebuah input dia hanya menuju ke satu state. Jadi karena ini setiap state hanya menuju ke satu state jika menerima input, maka ini termasuk DFA ya. Finite automata ya, seperti telah dibicarakan sebelumnya, itu terdiri daripada 5 tuple ya. Jadi finite automata itu terdiri pada himpunan 5 tuple, yaitu key merupakan himpunan daripada state, dan sigma itu menyatakan input ya, seperti ini ya, dan S itu menyatakan himpunan di mana state awal ya, S-nya adalah Q0 dalam hal ini. Lalu transisi, fungsi transisi biasanya dinyatakan dengan del begini, dan final state gitu ya. Nah, key-nya ini dalam mesin ini terdiri pada Q0, Q1 dan Q2. Inputnya yaitu A dan B ya. Startnya Q0 dan finalnya adalah Q2. Jadi dia akan membentuk suatu untai yang bisa diterima jika berakhir di Q2. Fungsi transisinya bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini atau juga seperti ini ya. Ini dalam bentuk tabel. Mungkin akan lebih enak seperti ini ya. Jadi sebenarnya sama saja ya, ini sama ya. Jadi ini bisa ke sini atau ini ke sini ya. Jadi kalau ini menyatakan transisi jika berada di state Q0 menerima input A, maka dia ke Q0. State Q0 jika menerima input B, maka dia pindah ke Q1 gitu ya. Kalau dinyatakan dalam bentuk tabel juga begini ya. Q0 ya. Q0 ini ya. Q0 ini karena dia awal ya, biasanya juga ditambahkan menyatakan begini, ini menyatakan bahwa Q0 ini adalah state awal, dan Q2 ini finalnya biasanya dinyatakan juga dengan bintang. Jadi yang menyatakan bahwa Q2 ini adalah final state ya. Jadi Q0 diterima A, menerima input A, maka pindah ke Q0 dalam bentuk looping ya. Q0 menerima input B, maka dia pindah ke state Q1 ya. Dan seterusnya. Ya, oke. Jadi untai yang bisa diterima di dalam mesin ini, maka dia akan membentuk suatu bahasa. Ya, bahasanya yang disebut dengan LM ya, mungkin kepanjangan daripada language ya. LM ini menyatakan himpunan daripada untai-untai yang bisa dibentuk dari bahasa ini. Kira-kira apa saja yang bisa dibentuk? BB misalnya, BB ya, BB ya bisa BB, ABB bisa gitu ya, ABB, ABB, AABB, AABB bisa ya, BAB bisa, BAB bisa, BB bisa, BBAB bisa, dan seterusnya ya. Jadi banyak ya. Nah, ini membentuk suatu bahasa namanya. Nah, ini misalnya ada lagi mesin DFA seperti ini ya. Jadi di sini himpunan state-nya adalah Q0 dan Q1,
inputnya adalah AB, startnya Q0 dan final state-nya adalah Q1 ya. Fungsi transisinya seperti ini. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk diagram transisi ya, ini diagram transisi, ini tabel ya, tabel transisi ya, namanya seperti ini. Maka ini akan membentuk kalimat bisa A, bisa B, AA ya, AAA terus juga bisa ya, BAA ya. Jadi pokoknya yang berakhir di Q1 maka dia. Tapi yang tidak bisa diterima misalnya BB ya, ini tidak ini akan ditolak, di reject ya, di reject karena BB dia berakhir di Q0 ya. AB juga, AB dia akan di reject, AB ya. AB ya, itu akan di reject. Nah ini lagi, nah ini misalnya kalau ada suatu transisi seperti ini ya, transisi, tabel transisinya di sini, maka kita kalau membuat diagram transisinya ya, jadi Q0 diberikan input A, dia ke Q0 ya, Q0 diberikan input B ke Q1 ya. Jadi kita bisa melakukan transfer antara dari tabel transisi ke dalam bentuk diagram transisi ya. Jadi ini diagram transisi, ini tabel transisi ya. Jadi bisa dari tabel bisa ke diagram, dari diagram bisa ke tabel. Ya, sekarang kita masuk ke non-deterministic finite automata atau NDFA ya. Jadi berbeda dengan DFA. Jadi kalau DFA dia diberikan suatu input, maka dia akan menuju ke satu state ya, hanya ke satu state. Jadi satu state itu bisa state yang lain atau state itu sendiri. Tapi kalau NDFA atau non-deterministic finite automata, jika dia menerima suatu input, maka dia bisa pergi ke lebih dari satu state. Dan NDFA juga bisa menuju ke state yang tidak ada ya. Jadi jika dia menerima input, maka dia tidak menuju ke state apapun ya. Itu adalah NDFA. Kita lihat aja contoh di sini. Ini adalah NDFA. Kenapa? Karena di sini Q0 kalau diberikan input B, maka dia tidak menuju kemana pun. Jadi berbeda dengan DFA, kalau DFA itu dia menerima suatu input, dia harus menuju ke satu state. Nah, jadi kalau NDFA itu dia jika menerima input bisa menuju ke satu atau lebih satu state atau tidak sama sekali. Oke, nah, ya ini ada contoh yang lain lagi ya. Di sini Q0, ya, Q0 kalau diberikan input A, maka dia bisa berpindah ke Q1 dan Q2. Q0 kalau diberikan input A, dia bisa berpindah ke Q1 dan ke Q2. Ya, jadi ada dua state, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah NDFA. Kalau ini menunjukkan NDFA karena ada jika diberikan input B, dia tidak menuju ke state apapun. Oke, nah ini sama juga ya. Dia Q0 diberikan input A, dia menuju ke Q0 Q1 ya. Ini juga ya. Keterangannya ya, suatu string diterima oleh DFA bila terdapat suatu urutan transisi sehubungan dengan input string tersebut dari state awal sampai dengan state akhir ya. Jadi string ya, untai string ya, bisa diterima oleh DFA jika bisa diurutkan ya dari state awal sampai ke state akhir untuk DFA. Ya. Kalau untuk NFA, ya, NFA ini ya harus dicoba semua kemungkinan yang ada karena dia menuju ke lebih dari satu state bisa. Kalau diberikan input kali ini hanya menuju satu state ya. Kalau ini NFA bisa lebih dari satu state. Jadi harus dicoba semua kemungkinan yang ada sampai terdapat satu yang mencapai state akhir. Jika ada satu saja yang mencapai state akhir, maka untai string tersebut bisa diterima. Nah, jadi suatu string 8 dinyatakan diterima oleh bahasa non-deterministic finite automata ya, bila memuat sebuah state di dalam R. Untuk jelasnya kita lihat contoh ini ya. Ini adalah key-nya ya, input state-nya, inputnya state awal ya, ini transisinya kita bisa lihat di sini. Jika diberikan input maka dia pindah ke Q0 Q3 ya, berarti ini adalah ini berarti di sini adalah non deterministic finite automata.
Ini kalau kita buat, nah ini kan tabelnya ya. Kalau kita buat dalam bentuk diagram, maka bentuknya seperti ini. Misalnya kita buat, ini kan state-nya Q0 ya. Jadi Q0 itu awal. Karena dia ini awal ya kita kasih panah ini. Lalu Q0 menerima input 0, maka dia ke Q0 dan Q3. Ke Q0 berarti dia berupa looping. Kalau menerima input 0. Kalau menerima input 0, dia pindah ke Q3. Q0 jika menerima input 1, dia ke Q0 dan Q1. Ke Q0 dan Q1 berarti dia di sini berikan input 1, dia ke Q0 juga dan ke Q1 ya, berarti katakan misalnya di sini. Dan seterusnya ya. Jadi kalau Q1 menerima input 0, dia tidak menuju ke apapun ya. Q1 jika menerima input 1, dia pindah ke Q2, Q2 nggak ada ya. Jadi Q2 bisa kita buat begini. Oh ini Q0 input 1. Q1 berikut input 1 dia ke Q2. Ya, dan seterusnya sehingga terbentuk gambar seperti ini ya. Jadi ini final state-nya ada dua ya, Q2 dan Q4 ya. Q2 dan Q4. Jadi di sini ada mungkin lah ya, jadi sehingga terbentuk seperti diagram seperti ini. Bila LM adalah bahasa yang diterima oleh NFA di atas, tentukan apakah string-string berikut termasuk dalam bahasa LM. Kita cek 001 ya, kalau secara diagram di sini 001 berarti berakhir di 4 diterima ya, atau 1 1 0 0 1 0 terima juga ya. Lalu yang C 1 1 1 0 0 0 diterima juga ya. Jadi ini semua bisa diterima kalau kita lihat secara diagram. Nah tentunya realnya diagram ini kan state-nya itu banyak gitu ya. Kita nggak bisa melihat dengan secara visual seperti ini ya. Makanya bisa juga dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi Q0 jika diberikan dengan input 001 ya. Jika diberikan input 001 ya, maka Q0 akan menerima input 0 ya. Jadi transisi Q0 menerima input 0 ya. Maka dia akan sesuai dengan tabel di sini ya. Q0 berikan input 0 bisa ke Q0 dan Q3. Bisa ke Q0 dan Q3 berarti Q0 dengan input 0 menghasilkan state Q0 Q3 ya. Ya, jadi Q0 Q3 diberikan input 0 ya. Jadi Q0 0 digabung dengan Q3 0 ya. Jadi Q0 dengan input 0 itu menghasilkan Q0 Q3 ya. Q3 diberikan input 0 itu menghasilkan Q4 ya. Nah, ini digabung jadi Q0, Q3 dan Q4 ya. Lalu diberikan input 1 ya. Nah, 1 Q0 diberikan input 1, Q3 diberikan input 1, Q4 diberikan input 1. Di sini diperoleh Q0 Q1 ini adalah inputan kosongnya karena dia tidak menuju ke state apapun. Q4 lalu digabung sehingga menghasilkan Q0 Q1 dan Q4. Jadi kita lihat di sini ada Q4 ya. Ada unsur Q4 ya. Karena dia Q4 berakhir di sini, maka bahasa ini 001 itu bisa diterima sebagai bisa diterima oleh NMA ya. Kita juga bisa mencoba yang lain misalnya yang agak banyak misalnya 1001 ya, 100 ya. Kan kalau dilihat di sini 100 tentunya masuk ke sini ya. Jadi kalau kita melihat dengan cara aturan seperti ini ya, bermula dari Q0 ya. Oke, seperti ini ya. 0 ya. 0 ini inputnya adalah misalnya 100 ya. 100. Nah, ini Q0 menerima input 1 berarti di sini kita bisa tulis. Nah, sekarang Q0 menerima input 1 kemana? Ya. Q0 menerima input 1, dia bisa ke Q0, bisa ke Q1. Ini berupa himpunan penyelesaian. Q0 diberikan input 1, maka dia bisa ke Q0, bisa juga ke Q1.
Q0 bisa juga ke Q1. Ini berbentuk himpunan. Lalu ini 0. Oh. Sekarang selanjutnya apa? Dia menerima kedua state ini ya, Q0 dan Q1 menerima input 0. Jadi di sini saya agak panjang ya. Q0 menerima input 0, berarti gini. Jadi Q0 ya. Q0 tulisnya agak susah ya. Diunionkan ya. Q1 ya, menerima input 0 juga kan, ya. Q0 menerima input 0 ya, itu bisa ke Q0, bisa ke Q3 ya. Hasilnya ini itu bisa ke Q0, bisa ke Q0, bisa ke Q3 kan, dalam bentuk himpunan penyelesaian. Jadi penulisannya seperti ini ya. Diunionkan dengan Q1 menerima input 0, himpunan kosong, koma 0. Nah, jadi ini himpunan tidak ada state-nya, berarti Q0 Q3 ya. Jadi di sini bisa ditulis lagi Q0 Q3. Q0 Q3 ini akan menerima input 0. Ya, ini digabung ya. Ini Q0 Q3 digabung dengan ini hampa ya. Ini hasilnya adalah Q0 Q3 ya. Hasilnya adalah Q0, tulis dulu ini. Jadi aturannya ada Q0 Q3 ya. Lalu oke, sekarang Q0 Q3 menerima input 0. Nah, Q0 ini menerima input 0. Oke, diunionkan dengan itu ya. Q3 0, inputnya 0, kurung lagi ya, kurung tutupnya ini. Q0 diberikan input 0, itu adalah Q0 Q3. Ini hasilnya adalah Q0 Q3 dalam bentuk himpunan penyelesaian ya. Diunionkan dengan Q0 Q3, Q0 Q3 Q3 0, Q3 diberikan input 0, maka dia ke Q4. Ini hasilnya adalah Q4. Ya, ini kan diunionkan ya, sehingga menghasilkan Q0 Q3 dan Q. Ya, karena sudah nggak ada inputnya lagi ya, berarti dia adalah. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada unsur Q4 ya. Q4 ini adalah state, final state. Berarti dia diterima ya. Diterima. Jadi harus dinyatakan dalam bentuk string untai seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat secara visual ya, jadi ya 100 ya memang begini. Tapi secara visual itu kan terbatas. Kalau state-nya sedikit kita bisa melihat. Kalau state-nya itu banyak, ratusan ribuan, kita sudah tidak lagi bisa menelusuri secara visual ya. Jadi dinyatakan dalam tulisan seperti ini, string untai ya. Oke.